my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tibalah kita di bulan yang ke-6, bulan Juni di tahun 2020. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mari saya akan mempersiapkan Bapak Ibu dengan yang pertama, mempersiapkan roti di tempat kita masing-masing sebelum ibadah dimulai. Roti apa saja yang ada di rumah Anda, roti apa saja bisa dipakai untuk perjamuan Tuhan. Siapkan roti itu. Yang kedua, siapkan anggur perjamuan. Anggur apa saja, sirup atau apa saja yang ada di rumah Anda boleh siapkan untuk kita makan minum perjamuan Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua sudah menyiapkan roti dan air anggur ini, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah perjamuan Tuhan di bulan yang ke-Juni, bulan yang ke-6 yaitu bulan Juni. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menikmati perjamuan Tuhan di bulan yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita sekalian pada pagi hari ini, segera kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bersama dengan jemaat FM yang ada di rumah, mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Allah lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan lebih jauh lagi menikmati hadirat Allah dalam pujian dan penyembahan, mari kita tunduk kepala, kita segera membuka ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Kami siap menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Allah memberikan setiap hati yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas dengan waktu dan keadaan kami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di rumah-Mu, Engkau juga Allah yang hadir, yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kuduskan kami semua, biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami siap terima berkat lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa bagi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya, semua jemaat yang di rumah dengan sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan ada di sini. Mari menyembah Tuhan dari dasar hatimu yang paling dalam. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau sempurna sebab rencana-Mu indah bagi kita sekalian. Mari bersama dengan saya sama-sama lakukan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari dari awal katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan. Mari jemaat yang di rumah, angkatlah tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bersama katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti, jadi bukti Mari kita hampiri Allah di dalam kekudusan Tuhan pagi hari ini. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Hampiri Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita boleh ada lagi pagi hari ini karena anugerah Allah. Pertolongan Tuhan yang membawa saya dan saudara ada, boleh menapa kita berkat Allah yang luar biasa. Kita boleh ada di bulan yang ke-6. Kita percaya bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saya dan saudara. Saya percaya jemaat yang ada di rumah, mari bersama-sama dengan saya di dalam hadirat Allah, hampiri Tuhan dalam kekudusannya. Bersama-sama kita katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa buat saya dan saudara. Mari lakukan pujian ini. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra
berhenti kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tingginya, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus. Mari jemaat yang di rumah angkat tanganmu, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Sinar-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari dari awal Engkau yang merasakan kasih Bapa itu, mari lakukan pujian ini keluar dari dasar hatimu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama saya katakan, seperti mentari yang bersinar. Yes Tuhan, seperti itu kasih Bapa. Yes. Seperti gelombang samudra, pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya, seperti tingginya langit biru. Amin. Demikian tinggi kasih Bapa. Amin. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Allah. Kita percaya setiap benih firman yang kita dengar itu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Tapi sebagaimana pujian kita berkata, kiranya Engkau memberkati aku ya Tuhan dengan berlimpah-limpah. Itu yang menjadi doa kita. Kalau Tuhan sudah pelihara kita di bulan-bulan yang kemarin, dengan iman juga kita berkata, seperti Yabes diberkati Tuhan, maka kita percaya berkat yang sama akan menjadi bahagian saya dan saudara pada hari ini. Mari bersama saya lakukan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari jemaat yang di rumah, angkat kedua tanganmu, siap terima berkatnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan, dan memperluas daerahku. Katakan kepada Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang di rumah, angkatlah kedua tanganmu, tunduk kepala untuk terima berkat Allah lewat firman-Nya. Hati kami siap dilawat dengan firman-Mu pada saat ini. Kiranya berkat yang diterima oleh Yabes itu menjadi bahagian jemaat FM dan kami pelayan-pelayan hari ini. Berbicara kepada kami secara spesial dan hampiri kami Tuhan. Biar kami alami mujizat. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di hari-hari ini. Kami tahu ada urapan yang spesial yang Tuhan taruh bagi hamba-Mu. Dan kami percaya ada sesuatu pesan yang khusus yang Tuhan mau sampaikan bagi kami sekalian. Dengan hati yang bersyukur dan siap terima berkat lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang di rumah dengan sepakat dan dengan kesiapan untuk terima berkat-Nya. Sama-sama katakan, amin. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Hari ini tentunya kita ada dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Itu harapan saya bagi Bapak Ibu semua. Kondisi hari ini di bulan yang ke-6 di tahun 2020, kita masih sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan biarlah masing-masing kita menjaga kesehatan kita menjaga diri kita. Tapi selanjutnya Allah akan bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa Bapak Ibu ke dalam satu renungan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam penderitaan yang kita alami. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 18 sampai 28. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mewabahnya virus corona, ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh umat-umat manusia, khususnya bagi kita orang-orang percaya. Penderitaan berupa sakit penyakit yang mewabah sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, jemaat masih ada dalam lindungan Tuhan. Penderitaan dalam bentuk kesengsaraan akibat wabah. Kekecewaan yang berkepanjangan akibat tidak bisa bepergian keluar rumah. Tidak bisa beranjang sana dengan sesama. Kemiskinan akibat perekonomian. Penganiayaan. Kesedihan yang berkepanjangan. Karena kita nggak tahu sampai kapan wabah ini akan berlangsung. Kesusahan dalam berbagai-bagai bentuk akibat dari penderitaan yang kita alami di zaman ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita ketahui, kita harus menganggap ini, bahwa apa yang kita terima nantinya tidak sebanding dengan berkat istimewa atau hak istimewa dan kemuliaan yang akan Allah anugerahkan kepada kita orang yang percaya. Orang yang setia kepadanya pada zaman yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini bukan cuma manusia yang mengeluh. Tapi dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Roma 8 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tetapi dalam sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan cuma manusia yang mengeluh, tapi semua makhluk dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Semua makhluk mengeluh. Paulus berbicara tentang berbagai jenis keluhan. Keluhan ciptaan dalam ayat yang ke-22. Keluhan dari orang-orang percaya. Dan Roh Kudus dalam ayat yang ke-26 dikatakan Roh Kudus juga mengeluh. Atas bencana ketika kita mengalami penderitaan dalam bencana yang kita sementara hadapi saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, pada hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Mungkin Anda tidak kekurangan apa-apa, tapi Anda tidak bisa bepergian kemana-mana. Mungkin Anda tidak kecewa, tapi mungkin Anda sedih, Anda susah. Mungkin Anda tidak miskin, tapi Anda sengsara hati, terkurung untuk beberapa bulan ke depan hari-hari ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis kepada kita bahwa semua makhluk tanpa kecuali mereka mengeluh di zaman ini. Oleh karena itu, Allah memutuskan bahwa alam semesta itu sendiri akan ditebus dan diciptakan kembali oleh Allah. Akan ada langit dan bumi baru, pemulihan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu Allah ingin menciptakan sesuatu yang baru. Dengan kondisi penderitaan yang kita alami hari-hari ini, maka Tuhan ingin supaya kita menjadi makhluk yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang sempurna. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dan Allah memutuskan untuk membuat ciptaan yang baru di dalam kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan akan membuat hidup kita menjadi baru. Bukan cuma hidup baik kita menjadi baru, tapi Allah juga merencanakan untuk menciptakan langit baru dan bumi baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Wahyu 21 ayatnya yang ke-1. Wahyu 21 ayatnya yang ke-1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Allah merencanakan untuk membuat kita menjadi baru. Mempersiapkan kita yang baru ini ke langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu kita diizinkan oleh Allah untuk menderita sesaat pada zaman ini. Mungkin saat-saat ini kita masih menderita sakit penyakit. Kita masih menderita kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, kesusahan dalam berbagai-bagai bentuk. Allah mengizinkan itu sebagai satu proses bagi kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru, untuk supaya kita dapat masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah, yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak mengeluh? Dikatakan dalam ayat yang ke-23 dari Roma pasal yang ke-18. Roma pasal 8. Dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, kita kembali dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Dikatakan juga dalam Roma pasal 8 ayat 23, sekalipun orang percaya memiliki Roh Kudus dan berkat-berkatnya, tapi mereka di hari-hari ini, di zaman ini masih mengeluh di dalam hati mereka. Bapak Ibu yang kekasih, ada dua alasan, ada beberapa alasan mengapa kita masih bisa mengeluh di dalam dunia ini. Mengapa kita sebagai orang percaya masih bisa mengeluh dalam kondisi yang darurat seperti ini, dalam kondisi yang seperti mengenaskan hati, terpenjara di dalam rumah sendiri, terkurung di dalam rumah sendiri, tidak bisa beraktivitas, mencurigai sesama kita. Kita lihat bahwa kenapa kita bisa masih mengeluh? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dalam dunia yang menyedihkan ini. Masing-masing kita masih tidak sempurna. Masih memiliki rasa sakit dan kesedihan. Keluhan yang kita alami membuktikan bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang masih berdosa ini. Oleh sebab itu Allah ingin kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih, dalam Roma pasal 8 ayat 18 ini berkisah tentang segala makhluk mengeluh, termasuk makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia yang mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini. Kita masih belum sempurna. Kita masih ada dalam proses ilahi. Yang berikut, kenapa kita mengeluh? Karena kita merindukan satu penebusan. Penebusan penuh dan kepenuhan Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita pada saat kebangkitan nanti. Kita mengeluh karena kita merindukan kemuliaan yang akan dinyatakan sebagai hak istimewa dan dari hak penuh kita sebagai anak-anak Allah. Ini yang membuat kita mengeluh di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat kita mengeluh itulah Roh Kudus pun ikut mengeluh di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-26.
Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita. Karena sebagai manusia yang tidak sempurna ini, Allah memberikan kuasa Roh Kudus untuk membantu kita berdoa dengan pengeluhan-pengeluhan dan penderitaan-penderitaan yang tidak bisa terucapkan oleh mulut kita. Itu disampaikan oleh Roh Kudus kepada Allah. Ada hal penting, saudaraku yang kekasih, bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki dua pengantara. Kristus yang berdoa bagi kita di surga dan sementara mempersiapkan tempat bagi kita. Dan Roh Kudus berdoa bagi kita di dunia ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan takut. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dan memohon. Apabila kita sudah tidak lagi bisa berkeluh kesah, maka Roh Kudus akan membantu kita dalam pengeluhan-pengeluhan kita. Karena itu tugas daripada Roh Kudus yang berdoa bagi kita di dalam dunia ini. Di dalam penderitaan kita, mari kita sampaikan penderitaan yang kita alami kepada Tuhan Yesus. Yang berikut juga Bapak Ibu yang kekasih, Roh berdoa bersama dengan keluhan orang percaya. Dan keluhan ini terjadi di dalam hati orang percaya. Roh Kudus di dalam diri kita membantu dan mengeluh keluhan yang terjadi di dalam roh kita. Ini membuat Roh Kudus membantu kita ketika kita sudah tidak lagi bisa mengeluh. Kita sudah tidak lagi bisa berkata-kata. Karena keinginan dan kerinduan rohani kita bersumber daripada Roh Kudus. Bersumber dari kekuatan Roh Kudus. Keinginan dan kerinduan orang percaya, kerinduan kita semua bersumber kepada Roh Kudus yang berada di dalam hati kita. Roh Kudus juga mengeluh ketika kita sudah tidak lagi bisa mengeluh. Roh Kudus mendesah dalam penderitaan di dalam kita. Dia memohon kepada Bapa untuk keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, penuh dengan Roh Kudus. Karena pentingnya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, kita juga harus berdoa kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada ayat yang ke-28 dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28, berita anugerah dan berita bahagia bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang kekasih, bagian ini sangat menghibur kita ketika kita ada di dalam penderitaan di akhir zaman ini. Bagian ini sangat menghibur anak-anak Tuhan ketika kita harus menerima penderitaan, kita harus mengalami penderitaan di akhir zaman ini. Firman Tuhan menjamin Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesedihan, dari semua pencobaan, dari semua penganiayaan, dari semua penderitaan yang kita alami. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal baik yang dikerjakan ialah Dia menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus, dan akhirnya kita menghasilkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 29 dari Roma pasal 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berita anugerah, berita bahagia bagi kita, berita yang menghibur bagi kita, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Janji ini terbatas Bapak Ibu yang kekasih. Terbatas. Kebaikan ini terbatas. Kebaikan didatangkan oleh Allah. Ini terbatas kepada mereka atau kita orang percaya yang mengasihi Allah dan yang telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan hidup kita melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita dalam penderitaan yang kita alami di kasus-kasus ini, di masa ini, di zaman ini.
Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Artinya orang yang tidak mengasihi Allah, kebaikan itu tidak didatangkan, tidak menjadi bagian mereka. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita terus dan tetap mengasihi Allah di masa yang sukar ini. Kita terus dekatkan diri kepada Allah dengan terus menerus merenungkan firman Tuhan. Kita terus menerus mengikuti ibadah, mungkin ibadah secara online yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Jangan biarkan hatimu menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu jauh dari ibadah-ibadah. Dari persekutuan-persekutuan keluargamu. Karena hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih sangat jahat. Kita akan tertipu. Kadang-kadang kita bilang kita orang percaya, tapi belum tentu kita mengasihi Tuhan. Seperti saya katakan pada waktu-waktu yang lalu. Ada orang percaya yang tinggal serumah, tapi hati mereka tidak sama. Orang tua dan anak tinggal satu rumah, tapi tidak sehati. Bagaimana mereka bisa sehati dengan Tuhan? Dengan sesama saja mereka tidak sehati. Suami dan istri tinggal satu rumah, tapi mereka tidak sehati. Bagaimana mereka mau sehati dengan Tuhan? Bagaimana Allah mau mendatangkan kebaikan bagi mereka? Kalau yang kelihatan aja tidak sehati, bagaimana mau menjadi satu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau orang yang terdekat saja kita tidak bisa, belum bisa untuk mengasihi? Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah di zaman ini. Bagi kita, ingat, bagi kita yang mengasihi Allah. Karena Bapak Ibu yang kekasih, di situ juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di sini tidak termasuk dosa dan kelalaian kita. Allah tidak bekerja di dalam dosa kita yang kita buat. Allah juga tidak bekerja di dalam kelalaian kita. Dan tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Padahal hidupnya masih berdosa. Padahal hidupnya masih jauh. Saya katakan tadi, ada Bapak Ibu di rumah yang mungkin hari-hari ini tidak dengan jemaat Philadelphia, yang tidak sehati. Ibu sendiri, bapak sendiri, anak sendiri, menantu sendiri, hidup masing-masing, tidak saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Dalam segala sesuatu Allah bekerja. Jangan berpikir bahwa kita sudah mengasihi Allah. Dalam prakteknya mungkin kita tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di zaman ini, mari Allah turut bekerja di dalam penderitaan kita. Allah turut bekerja di dalam penderitaan kita hari-hari ini, di zaman ini. Dan Allah besar bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita, Allah mengasihi kita, Allah menyediakan berkat bagi kita, Allah melindungi kita. Allah memberikan proteksi, Allah memberikan keamanan kepada kita. Sampai hari ini, bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari yang sangat jahat, di zaman yang sangat jahat ini, hanya satu yang Allah minta, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena Allah akan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam penderitaan, di zaman ini Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah turut bekerja bagi kita di dalam penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah lelah mengiring Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, bahkan kesehatan rohani. Dengan terus membaca Alkitab, terus menyatukan hati kita dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Walaupun ibadah yang kita lakukan hanya secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan hari ini. Perjamuan Tuhan yang membuktikan bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Perjamuan yang membuktikan bahwa Allah menyertai kita sampai hari ini. Karena saya percaya, materai daripada kebenaran firman Tuhan, materai dari tubuh dan darah Kristus akan membuat kita hidup dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan makan minum perjamuan Tuhan. Kita akan persiapkan roti dan air anggur kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan siapkan roti
dan air anggur kita sama-sama dan ikuti pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita untuk kita sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Hal yang tidak biasa kita lakukan dalam ibadah, tapi terpaksa kita harus lakukan ini karena situasi dan kondisi. Angkat roti dengan tangan kanan dan dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa buat perjamuan Tuhan hari ini. Yang pertama saya akan berdoa bagi anak-anak kecil yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu yang punya anak kecil tumpang tangan di atas kepala mereka dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak kecil yang ada di dalam rumah tangga yang sementara mengikuti ibadah online ini. Bapa, kami memberkati anak-anak ini sebagai warisan kerajaan Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian daripada anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara mengikuti ibadah online ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka, menguduskan dan menyucikan mereka. Karena hamba-Mu percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam penderitaan zaman ini. Oleh sebab itu, kuatkan mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah yang besar. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Tuhan tolong. Bangsa ini adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, pulihkan bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur untuk hari ini, bahwa Tuhan masih membawa kami sampai di bulan Juni pada tahun 2020 hari ini Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song.